Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Madrasah MTS Haji Muhammad Supendi, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan karyawan MTS Haji Muhammad Supendi. Tak lupa anak-anakku tersayang, calon peserta didik MTS Haji Muhammad Supendi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan sedikit materi tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Oleh karena itu sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada anak-anak calon peserta didik MTS Haji Muhammad Supendi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Viryal Nihalia Salsabila, biasanya dipanggil Bu Salsa. Mungkin besok anak-anak akan bertemu Bu Salsa di pelajaran Bahasa Jawa dan PKN. Nah, kembali lagi ke topik, yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan. Sebelumnya Bu Salsa ingin bertanya nih, ada yang tahu perbedaan gender dan jenis kelamin? Oke, kalau belum ada yang tahu, ini Bu Salsa akan jelaskan antara perbedaan gender dan jenis kelamin. Oke, sebentar ya. Oke, kalau gender atau jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini oke, nggak bisa di-share ya. Gini aja, semoga anak-anak bisa membacanya ya. Oke, perbedaan gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin itu biasanya berhubungan dengan fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya jenis kelamin itu ada berapa? 2, laki-laki dan perempuan. Kalau gender sama, 2, laki-laki dan perempuan. Perbedaannya apa, Bu Salsa? Nah, kalau jenis kelamin ini dilihat dari fisik atau organ biologisnya antara laki-laki dan perempuan, khususnya bagian reproduksi. Jadi yang membedakan alat kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mutlak karena dari Tuhan, kodrati, tidak dapat berubah apalagi ditukar, berlaku di mana saja dan kapan saja. Seperti itu jenis kelamin. Kalau gender itu kan ada 2, laki-laki dan perempuan tadi. Tapi dilihat dari segi perannya. Ya. Jadi perannya buatan manusia, tidak bersifat kodrati, dapat berubah, dapat ditukar, bergantung waktu dan tempat. Misalnya, kalau zaman dulu itu banyak sekali ketidaksetaraan gender. Karena apa? Kebanyakan karena dulu di negara kita ini sangat menganut sistem patriarki. Waduh, apalagi itu Bu Salsa, patriarki. Jadi patriarki itu adalah paham di mana dia mengunggulkan laki-laki itu lebih kuat dari perempuan, ya kan? Ada yang pernah berpikir seperti itu kan? Mungkin sampai sekarang Indonesia masih menganut paham itu, bahwa laki-laki itu superpower, bahwa laki-laki itu yang berhak sekolah, bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Nah, itu adalah gender. Peran. Perannya itu dia bapak, dia harus bekerja. Dia ibu, dia harus mengurus anak-anaknya. Seperti itu peran gender. Tapi itu tidak setara. Karena kata siapa perempuan tidak bisa bekerja, kata siapa perempuan tidak boleh bermain sepak bola, dan kata siapa laki-laki tidak boleh mencuci piring dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ya apa tidak? Oke, sekarang kita cari penjelasan gender. Apa itu gender? Nah, setelah tadi Bu Salsa jelaskan, mungkin ada gambarannya bahwa gender adalah hal perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab berdasarkan konstruksi sosialnya yang dapat berubah tentu saja. Berbeda menurut waktu, tempat, dan budaya gender. Bukan hanya urusan perempuan dan laki-laki, namun lebih menjadi urusan pembangunan yang berkeadilan dan kesetaraan keadilan. Dan juga kesetaraan gender bertujuan untuk sama-sama dapat menikmati hasil pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini tujuannya Bu Salsa menyampaikan tentang gender itu karena Bu Salsa nggak mau ada anak-anak tuh yang berpahaman bahwa ketua kelas itu harus laki-laki. Semuanya berhak. Karena apa? Pendidikan kita sama-sama manusia.
kita sama-sama melihat dan kewajiban yang sama. Asalkan tidak melewati batas kodrat kita sebagai manusia, seperti itu. Nah, kesetaraan gender, apa itu kesetaraan gender? Yaitu proses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dan kegiatan. Jadi dari awal Bu Salsa sudah bilang bahwa kita itu sama-sama manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Tidak dilihat dari itu laki-laki perempuan. Misal perempuan itu berbuat suatu kriminal, maka hukumannya lebih berat daripada laki-laki. Karena seharusnya perempuan tidak boleh bersifat seperti itu. Misalnya. Nah, ini ada beberapa contoh kesetaraan gender. Yang pertama yaitu kebebasan laki-laki atau perempuan mendapatkan pendidikan sebebas-bebasnya dan setinggi-tingginya. Banyak yang berpikiran, bahkan di pedalaman terpencil, itu masih memiliki paham bahwa anak perempuan tuh jangan sekolah tinggi-tinggi, karena nanti paling juga di dapur mengurus anak. Itu namanya ketidaksetaraan gender. Loh, kata siapa mengurus anak itu tidak perlu pintar? Perlu, perlu ilmu, perlu pengetahuan. Nah, kalian tahu nggak bahwa 100% kepintaran itu, hampir 100% kepintaran, ibu itu menurunkan kecerdasan. Lah kalau ibunya nggak pinter piye? Ya kan? Karena kebanyakan laki-laki itu menurunkan ke anaknya itu dari segi fisik. Sedangkan otak, kecerdasan itu diturunkan oleh ibu. Nah kalau ibunya nggak pinter, ya kan? Sekolah tuh untuk apa toh? Mencari ilmu. Mencari ilmu tuh gimana? Dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Oke, selanjutnya. Tidak diperlakukan berbeda di dunia kerja. Nah, ini sering sekali terjadi bahkan tidak hanya di dunia kerja, mungkin di sekolah pun iya masih. Di sini laki-laki merasa heroik atau memandang wanita itu sangat lemah. Tidak seperti itu. Kita sama. Kita berhak mendapatkan hak yang sama karena kita juga memiliki kewajiban yang sama. Seperti itu. Lanjut yaitu memiliki hak yang sama yang sudah sering Bu Salsa katakan tadi ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, kalau ada kesetaraan gender, pasti ada ketidaksetaraan gender. Nah, ini sering sekali dan masih banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 4 jenis diskriminasi gender. Yang pertama adalah stereotip, yaitu pandangan atau anggapan negatif terhadap salah satu jenis kelamin yang merendahkan dan berdampak merugikan. Misalnya, perempuan itu dianggap remeh, perempuan itu dianggap lemah, sehingga dia misalnya ada seorang perempuan yang meniti karir sangat tinggi-tinggi, misal seperti itu. Dia ingin misal selesai S3, tapi pandangan dari orang-orang sekitarnya, "Kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi? Paling kamu juga di dapur. Kamu kalau sekolah tinggi-tinggi nanti kamu nggak laku karena nggak ada laki-laki yang mau sama kamu. Nanti laki-lakinya minder." Loh, tidak seperti itu. Jadi kadang sekarang itu masih walaupun si perempuan ini udah berpendidikan tinggi, dari segi segalanya udah perfect gitu, tapi masih dianggap rendah. Masih dianggap, "Ah, kan kamu perempuan, harusnya kamu tidak melakukan seperti itu." Atau bahkan laki-laki nih, laki-laki yang mencuci piring, menyapu, atau membersihkan rumah itu dianggap banci. Atau, laki-laki tuh nggak usah, apa namanya, mengerjakan pekerjaan rumah, nggak banget. Kata siapa? Membersihkan rumah, nyapu, ngepel, nyuci piring, itu tuh basic skill, bukan suatu pekerjaan untuk satu gender, gitu. Paham sampai sini maksud Bu Salsa? Semoga paham ya. Oke, selanjutnya ada subordinasi, yaitu anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Jadi beranggapan ya seperti patriarki tadi, bahwa berpemahaman bahwa laki-laki itu lebih lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Padahal kita semua sama. Karena kalau misalnya dalam suatu lembaga terdapat salah satu ketidaksetaraan gender ini pasti banyak yang dirugikan, apalagi perempuan biasanya. Tapi nggak banyak juga ketidaksetaraan gender ini
dialami oleh laki-laki. Misal dalam suatu, kelas ternyata didominasi oleh perempuan, akhirnya membuat si laki-laki ini cenderung, tidak berkutik atau menjadi tidak percaya diri, kayak gitu, ya apa enggak? Terus selanjutnya ada marginalisasi, yaitu proses penyingkiran kepentingan hak dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin yang berlangsung secara sistematis. Misalnya, laki-laki tuh berhak keluar sampai malam. Ya sebenarnya nggak boleh main sampai malam-malam. Maksudnya mungkin laki-laki tuh kalau di keluarga A itu memiliki kebebasan yang lebih gitu. Kalau perempuan tuh dikekang kayak gitu. Seperti itu, yaitu marginalisasi. Terus misal nih, ada di beberapa daerah yang di Indonesia bahwa beranggapan bahwa laki-laki itu harta warisannya lebih banyak daripada perempuan kayak gitu. Padahal harusnya setara. Itu kalau di Indonesia sekarang alhamdulillah sudah berusaha untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut bahwa semuanya itu berhak mendapatkan hak yang sama dalam segi kehidupan, sosial, pendidikan, apalagi terutama. Karena jangan sampai banyak anak-anakku di sini atau anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena ketidaksetaraan gender ini. Apalagi beranggapan bahwa perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Terus ada beban ganda, memaksakan dan membiarkan salah satu jenis kelamin menanggung beban aktivitas berlebihan. Contohnya tadi seperti perempuan itu tuh harusnya cuma nggak usah mencari uang, nggak usah meniti karir yang tinggi, perempuan tuh nggak boleh main, harusnya tuh di rumah aja, bersih-bersih, beres-beres rumah, kalau laki-laki boleh main, gini 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 gini. Atau, laki-laki tuh nggak boleh merawat diri, nggak boleh pakai skincare, itu tuh untuk perempuan. Tidak seperti itu, namanya merawat diri laki-laki maupun perempuan boleh. Ya apa tidak? Masa merawat diri nggak boleh? Seperti itu. Jadi laki-laki sama perempuan itu memiliki hak yang sama. Harus dibedakan, mana yang emang harus dilakukan laki-laki dan mana yang harus dilakukan perempuan. Misalnya yang namanya melahirkan ya pasti perempuan, gitu. Tapi kalau untuk masalah peran, untuk menjadi boleh nggak kira-kira, perempuan menjadi ketua kelas? Boleh. Boleh nggak anak perempuan itu bermain sepak bola atau futsal? Boleh, ada futsal perempuan. Boleh nggak laki-laki itu memakai skincare? Loh, ya tentu boleh. Malah lebih bagus. Kan merawat diri, ya apa enggak? Iya, seperti itu ya. Terus ada yang beranggapan bahwa boleh nggak sih laki-laki pakai baju pink? Loh, boleh loh. Apakah emang pink itu identik ya mungkin pink itu emang identik dengan perempuan, tapi nggak ada salahnya kalau laki-laki menggunakan barang berwarna merah jambu, seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender. Nah, kita lihat nih faktornya ada beberapa seperti coba ya, salsa share. Oh, ternyata tidak bisa. Ya sudah. Oke, kita melihat faktor-faktor penyebab dari terjadinya ketidaksetaraan gender. Kurang besar ya? Oke, nah sudah terlihat ya. Yang pertama nilai sosial budaya patriarki, yaitu pranata kehidupan yang berdasarkan pandangan laki-laki. Bahwa pendapat perempuan itu tidak diterima. Perempuan itu tidak boleh berpendapat. Yang paling benar itu adalah laki-laki. Itu pertama, di Indonesia masih banyak. Terus yang kedua, produk dan peraturan. Loh, kok tekan ngendi-ngendi? Oke, ini. Produk dan peraturan masih bias gender. Apa itu bias gender? Yaitu mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial. Lalu selanjutnya ada agama. Terkadang ada beberapa pemahaman agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial. Terus kurangnya percaya diri, seperti itulah. Nanti kalau akibat dari ketidaksetaraan gender itu apa yang akan dialami oleh orang yang dirugikan? Korban dari ketidaksetaraan gender itu apa? Yang pertama traumatik. Korban dari ketidaksetaraan gender dapat mengalami traumatik bahkan ketakutan yang berlebihan terhadap hal buruk yang pernah menimpanya. Yang kedua berperilaku menyimpang. Ini juga bisa terjadi misalnya karena di keluarganya itu dia anak perempuan satu-satunya. Terus dia dikucilkan, orang tuanya tuh lebih senang punya
anak laki-laki. Akhirnya dia mencari pelarian seperti geng-gengan atau berbuat onar atau maksud dia itu mencari perhatian orang tua dengan cara yang salah seperti itu. Terus rasa rendah diri, korban menjadi kurang percaya diri misalnya karena akibat dipinggirkan, dikucilkan. Misalnya nih, di dalam suatu kelas itu isinya didominasi oleh perempuan. Hanya beberapa cowok aja, 2 gelintir lah misal. Pasti cowok ini bakal sulit percaya diri, misal dia mau bertanya kepada guru atau dia ingin melakukan sesuatu, seperti itu pasti dia jadi kayak menciut gitu. Sama halnya kalau misalnya kelas itu didominasi oleh laki-laki, seperti itu kan. Oke, selanjutnya, lah bagaimana cara mengatasi atau mewujudkan kesetaraan itu? Nah, pemerintah itu sudah mengusung sistem pengarusutamaan gender atau PUG. Nah, strategi untuk mewujudkan kesetaraan ini itu melalui kebijakan dan berbagai program dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di bidang kehidupan. Misal, ada yang mau melamar kerja di suatu instansi, katakanlah mau mengajar di sekolah. Nah, yang dibutuhkan adalah guru olahraga. Terus ada yang mendaftar tuh, 2 orang, laki-laki sama perempuan. Ini hanya misal saja ya. Dilihat dari guru olahraga tuh mesti identik dengan cowok. Tapi di sini si perempuan ini memiliki banyak prestasi dan pengalaman yang lebih dibandingkan si guru laki-laki ini. Akhirnya ya otomatis karena sekolahan pasti membutuhkan guru yang perfect dan mumpuni untuk mengajar dan memiliki pengalaman yang banyak, otomatis yang diterima yang perempuan. Itu namanya kesetaraan gender. Karena ya dari awal kesepakatannya pasti orang yang expert atau ahli harusnya yang diterima. Bukan karena dia laki-laki lebih cocok jadi guru olahraga, masa guru olahraga perempuan? Itu namanya ketidaksetaraan gender. Selanjutnya, tujuan dari strategi kesetaraan gender itu kenapa harus dipaparkan di pendidikan? Karena yaitu mensukseskan PGU gender di lembaga-lembaga dan manajemen sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, penghapusan disparitas atau kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah terhadap pendidikan bagi anak perempuan. Ya, balik lagi bahwa dulu di negara kita itu beranggapan bahwa perempuan itu jangan sampai sekolah tinggi-tinggi. Makanya itu Ibu Kartini itu memperjuangkan sekali perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat menjamin bahwa semua anak-anak khususnya perempuan dan anak-anak dalam kesulitan dan minoritas mempunyai akses untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh kesetaraan gender di sekolah. Yang pertama, tidak ditentukannya rasio penerimaan siswa laki-laki dan perempuan. Misal, sama-sama, misal di sini hanya menerima 70% laki-laki, perempuan hanya diberi kesempatan 30%. Tidak. 50-50. Tidak ditentukan rasionya. Semua boleh daftar laki-laki maupun perempuan selama masih ada kuota. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di sekolah. Ya, sama-sama mendapatkan hak, tidak dibeda-bedakan. Misal laki-laki kamar mandinya ada 3, perempuan cuma ada 1, tidak seperti itu. Semuanya sama. Kalau ada 4 kamar mandi ya dibagi 2 laki-laki, 2 perempuan. Terus sama-sama mendapatkan ilmu yang sama, diberikan hak hak yang sama, tapi juga melakukan kewajiban yang sama. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi aktif. Jadi perempuan boleh aktif menjadi ketua OSIS, menjadi ketua kelas, mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya sepak bola ya bermainlah sepak bola walaupun kamu perempuan. Segala kegiatan sekolah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Seperti apa yang dikatakan Bu Salsa tadi. Seperti itu. Itu sedikit, itu baru sedikit tentang gender. Nah, untuk anak-anak
Semoga paham, semoga apa yang Bu Salsa sampaikan tadi dapat membantu anak-anak, bahwa anak-anak nanti ketika di sekolah jangan takut, jangan minder, percaya dirilah, dan fokuslah belajar. Apalagi kalian masih baru, masih kelas 1 dan masih calon peserta didik, seperti itu. Tapi hari ini mungkin kalian akan sah menjadi peserta didik di MTS Haji Muhammad Subandi. Oke, mungkin itu saja dari Bu Salsa. Apabila ada salah kata, Bu Salsa mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.